Hai semuanya, aku Maisha Juan. Hari ini aku mau ngebahas behind the song dari lagu terbaru aku, Kamu Doang. Lagu ini sejujurnya aku tulis untuk menceritakan situasi seorang wanita yang awalnya sudah tidak mau berharap dengan cinta, tapi dia ngeklaim kayak cinta itu nggak nyata karena yang dia sudah rasakan emang cinta nggak ada yang serius gitu. Tapi ada satu momen, ada satu orang yang memang menunjukkan kalau cinta tuh beneran ada, tapi emang selama ini kamu belum nemu orang yang tepat aja gitu. Oke, kenapa soal ini dari semua cerita gitu? Pertama, menurut aku di dunia ini hampir semua orang pernah jatuh cinta. Tapi menariknya adalah zaman sekarang banyak banget orang-orang yang semakin tidak percaya kalau cinta itu ada. Dan aku memasuki fase yang udah mau beranjak dewasa gitu. Aku pernah ada di situasi dimana ya udah kayaknya memang di umur segini orang-orang tuh semua main-main gitu. Terus ada satu momen ternyata, oh wait, enggak juga sih, emang ada beberapa orang yang menentukan kayak hidupnya sekarang pengen main-main. Ada juga yang kalau gue udah sayang, gue mau kasih semuanya gitu. Sebenarnya dibilang ada makna khusus enggak yang gimana-gimana banget, tapi itu mencerminkan betapa sakit dan hancurnya dia waktu ada di fase hubungan dengan seseorang yang tidak benar itu. Rasanya tiap hari tuh hidup kayak neraka, karena tiap hari kan ketemu orang yang rasanya punya tendensi buat nyakitin kan. Jadi hidup di bumi kayak hidup di neraka gitu, karena tiap hari ngerasa sakit terus, nangis terus. Kok pacaran tapi kok sedih terus ya, apakah ini bener atau enggak? Itu aku ekspresiin di verse kedua, dimana aku bilang, dulu ku tak tahu cinta, bagiku cinta itu neraka gitu. Jadi itu adalah situasi dia waktu dulu, waktu menjalani sama orang yang salah. Ku tak pernah tahu cinta, bagiku cinta itu tak nyata. Terus lanjut, kau buktikan aku salah, tapi aku tak mau mengakuinya. Aku adalah seorang Taurus yang dimana kata orang Taurus itu keras kepala dan gengsinya tinggi banget, dan itu bener banget. Mungkin kebetulan kali ya, aku adalah orang yang punya gengsi tinggi banget, apalagi kalau misalnya disuruh mengakui cinta gitu. Jadi ini adalah aku, kondisi dimana kayak sebenarnya semua situasinya udah mendukung aku buat jatuh cinta. Tapi cuman gara-gara nih gengsi yang udah setinggi langit, jadi gue gak mau ngakuinnya gitu. Terus flow-nya pas ke ref, itu beneran aku juga. Tapi sekalinya aku udah terima, gak ada stop lagi. Jadi lanjut terus, sampai terobos terus lah. Jadi aku waktu itu sama roommate bingung, yang ta itu aku bingung kayak apa ya kata-katanya. Terus akhirnya kita menentukan diam-diam gitu. Diam-diam aku penasaran, karena bagi aku kata pertama untuk nyanyiin sebuah lagu itu penting banget juga. Dan since itu kata keluar dari kepala kita, sepanjang proses penulisan lagunya jauh lebih gampang. 2 jam kali ya. Mungkin ya, tulis liriknya mungkin 1,5 jaman. Proses semuanya mungkin kurang lebih 3 jam kalau aku nggak salah. Tapi tulis liriknya doang 1,5 jam. Kita pakai aransemen yang city pop, Japanese city pop, karena pertama ini adalah aransemen yang paling sering aku putar selama 4 bulan terakhir. Aku suka banget dan aku sudah lama banget nggak ngerilis lagu upbeat. Dan aku rasa dengan melodi seperti ini, yang terbayang di pikiran kita, aku dan roommate, adalah city pop. Karena
Aku nggak ngerti ya dari sisi musiknya seperti apa, aku kurang mengerti, tapi kita kan sudah mencoba beberapa kali kayak mix and match sama aransemen yang lain, cuman pas masuk ke city pop, dikasih instrumental city pop dan lain-lain, itu udah beda banget. Jujur ya, jujur banget. Gak ada lagi. Gak ada yang gimana-gimana, yang paling susah tahu nggak apa? Harmonisasi. Aku tuh nggak bisa harmonisasi, jadi waktu kakak nggak nyuruh aku untuk ayo suara 2, suara 3, suara burung, tidak bisa. Jadi ngikutin suaranya kakak nggak, jadi beliau kayak kasih direction gitu. Yang ini nyanyi gini ya, dia contohin, terus aku ngikutin. Terus aku ngerasa kayak kok nggak sama gitu. Aku susah banget untuk kayak gitu-gituan. Yang terlibat dalam pembuatan lagu ini itu adalah dari label saya, My Music Records, yang telah mempertemukan saya dengan Roommate Project. Roommate Project itu isinya ada Kak Raymond dan Kak Aldi. Terus di My Music aku dibantu banget sama Kak Jai, Kak Ade, dan semua timnya. Aku seneng banget karena semua flow-nya berjalan dengan sangat-sangat baik. Aku di direct vokalnya sama Kak Kamga. Aduh, itu such good things yang aku nggak pernah pikir bakal terjadi gitu. Aku belum pikir lah gitu untuk bisa di direct sama Kak Kamga, dan ternyata bisa. Thank you so much, Kak. Wih, happy banget. Pertama happy, kedua terkejut. Terkejutnya bukan karena lagunya aku suka, tapi ternyata nulis lagu sendiri tuh beda banget rasanya. Aku rasanya kayak punya kepemilikan banget sama lagu ini. Kayak apapun yang terjadi sama lagu ini per detail, cenderung aku lebih kayak peduli, lebih kayak aku pengen tahu. Karena aku pribadi sangat hafal kan detail per lagunya, per baitnya, per liriknya. Nah, jadi sampai terjun ke lapangan untuk video klip dan lain-lain, itu juga aku sangat-sangat pengen untuk ikut kasih ide dan lain-lain gitu. Harapannya adalah aku berharap usahaku, laguku, karyaku, dan Roommate Project dan semua tim My Music bisa berhasil baik bagi kita semua tim, bisa membuat kita semua happy. Terlebih juga kita sangat berharap teman-teman yang sudah mendengar lagunya juga ikut happy. Siapa tahu teman-teman yang punya pengalaman yang sama bisa relate sama lagunya dan bisa putar ini terus-menerus, entah itu di mobil, di radio, atau di rumah. Dan terlebih lagi kalau misalnya emang lagu ini banyak diterima sama orang-orang, aku pengen banget memperdengarkan lagu ini secara live ke semua teman-teman di Indonesia, bahkan di luar negeri. Gitu sih. Pokoknya buat kalian yang suka sama lagu aku dan ngerasa relate, jangan lupa nonton dan dengerin terus lagu aku, dan jangan lupa komen di bawah. Bye-bye!